dipikirin, kita balik lagi di Kata Kita. Kata siapa? Kata kita. Masih bareng Pak Pri dan Pak Yayat. Iya. Ini kita ada artikel lagi nih Pak. Iya. Kita mau lihat artikel lagi nih. Ini ada pengendara menyelonong menyeberang di Pelikan Crossing depan Mall Ambassador rawan tertabrak. Ini yang salah siapa nih Pak? Nah, ini menarik nih. Kalau ada yang seperti ini, ada Pelikan Crossing maupun Zebra Cross, itu pengendara dan pejalan kaki harus taat dengan aturan dan ada ilmu sabar. Dalam hal ini contohnya ya, kalau kita nyebrang ini, kalau panas kadang-kadang nih kayak lagu dangdut, antara tahan mana dan mana tahan. Iya, benar. Mana tahan nggak sabar ya? Iya, kadang-kadang yang berdiri apalagi panas ya kan. Waduh, ini panas nih, lampunya belum nyala-nyala. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang pengendara itu juga nggak ngehargain orang. Kecuali kalau di traffic yang benar-benar ada pengaturannya itu lebih ketat. Tapi kalau orang-orang dihargai kagak. Kadang-kadang orangnya lewat 1, kosong masih merah, bablas aja itu. Makanya saya bilang harus pakai ilmu disiplin di sini. Gitu. Itu semuanya atau ada pengecualian, misalkan ambulan atau pemadam kebakaran dalam emergency nih. Gimana Pak? Jadi kita bicara nih hierarki nih, ya kan? Hierarki dalam arti kata antara pengendara dengan orang. Iya. Itu. Nah, otomatis dong dari hierarki itu orang nomor 1. Iya. Itu makanya di zebra cross itu untuk lengkapnya lagi dikasih itu stop line namanya tuh. Oh, yang Jadi garis itu stop Pak ya? line itu menandakan jika ada orang nyebrang dan apa-apa pengendara itu berhenti Di belakang garis. di belakang garis Iya. atau stop line tadi Iya. memberikan prioritas kepada yang nyebrang deh tuh. Makanya harusnya diingat, memang betul ini kalau bahasa sosiologisnya ya, bahasa ilmunya ya, struktur yang membangun kultur. Karena orang Indonesia itu dikenal malas jalan kaki. Nah, salah satu ini membentuk, memfasilitasi bagaimana orang mau berjalan kaki. Nah, kembali lagi nih yang tadi ada syarat-syaratnya juga nih orang mau nyebrang, jangan main nyelonong aja. Iya. Gitu Apa, Pak? kan. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya apa? Ya, paling Apa? tidak KTP apa sih? Emang mau bikin paspor. Ya bikin paspor. Emangnya kelurahan. Apa syaratnya Pak? Jadi sebelum nyebrang tuh ibaratnya nih kalau seandainya kaki kanan melangkah menyentuh zebra cross itu menjadi prioritas daripada si penyebrang. Oh, udah duluan dia. Duluan. Nah, tapi jangan lupa tengok kiri, tengok kanan. Iya. Itu untuk cari amannya nih. Jangan kita main duluan tuh sama yang namanya mobil, motor dan apa-apaan. Ya bagaimanapun ya kita juga pasti kan namanya barang dibikin dari daging dia apa lawannya besi. Wah, iya Kan Pak. gitu. Hierarki dalam transportasi pejalan kaki itu nomor 1. Nomor 1 pejalan kaki. Iya, baru selanjutnya pada pesepeda sampai pada kendaraan pribadi itu yang paling bawah. Paling sebetulnya. bawah. Gitu. Ini mau ke daerah Tamrin dulu nih, Pak, ya. Sama barang sama saya ya. Oh, Bapak mau ke sana juga? Iya kan Ya udah, Pak, katanya sekalian, mau Pak. ngecek sekalian. Nah, saya juga mau ngecek, Ayo, Bang. Pak Pri, Mau Pak liputan Pri dulu, sini ya. ya. Lanjut ya. Iya, Saya mau nyobain bakso dulu nih. Sama Bang Rahmat si ya. Bang Rahmat. Iya. Satu yang spesial bang. Spesial banget harus Mantep nih, ya. bakso saya yang rasa mantap mau ya nyobain Buso deh. ini. Ada loh bakso sepeda ya. Ya, Pak. Ya, Di mana nih? Gimana gigitnya? Wah, iya bisa menyegarkan tenggorokan. Terserah ente dah. Oke, yang siap. penting nikmat. Ayo, Pak. Iya iya. Saya nggak digonceng nih. Oke. Pak Yayat, makasih. Duluan ya. Siap. Kayaknya ini yang nyenggol saya di pengkolan kayak. Waduh. Kena deh lo dah. Pas nyebrang di Pelikan Crossing ke trotoar, dia pakai kecepatan 30 km per jam, nyenggol deh. Waduh. Maaf pak. Main tinggal-tinggal aja kemarin. Ini sampai Kaseleo nih. Kesel ya pak. Met, lu tanggung jawab nih, minta maaf kayak apa kek. Lu kasih bakso gratis atau apa gitu. Nanti saya bikinin satu bakso pak. Saya ada menu baru pak. Rasa belalang kok pak. Enak loh pak. Enak. Iya, udah deh, udah ada Belalang udah baik kan. Afrika enak. Iya, tenang deh gue. Ini sebagai komplimen pak saya. So Inggris. Iya, udah deh, Saya bakal aman nih. bikinin spesial buat bapak. Deh, enggak ada ribut-ribut Pak Alfred. Duduk Pak Alfred. Angin ribut ya. Ini sambil nunggu bakso nih Pak, kita ada VT dari teman kita nih Apip yang tadi pergi bareng Pak Yayat nih. Kayaknya dia udah sampai nih. Oke pemirsa dan Bang David, saya udah ada di luar nih, langsung aja kita wawancara mengenai Pelikan Crossing. Yuk ikutin saya. Bang.
Kenapa Mas mau diwawancara? Aku mau minta tolong nih, kalau aku pinjam sepedanya boleh nggak? Baru juga kenal minjem sepeda. Bang, kali ini aja please lah. Emang mau Ini kemana? nih, aku mau ketemu keluarga. Ya udah naik angkot kek, naik. Duitku habis nih, masih 1.300 kan nggak bisa buat naik angkot 1.300. Pinjam lah, bentar ya. Nih, habis nih. Pinjam ya. Ini bawa nih Mas. Sian saya. Bang, thank you ya. Mas. Mas kan sekarang udah di Jakarta nih. Iya, Saya Bang. titip pesan, jangan sering-sering percaya sama orang, jangan terlalu cepat percaya sama orang. Oke. Jangan gampang ditipu lah pokoknya ya. Siap, Bang. Ini saya tambahin aja nih. Ampun lu, baik banget sih bang. Ya lah, thank you ya bang. Jangan sering-sering ketipu sama orang. Siap, thank you. Aku tertipu, aku terjebak. Dengan adanya Pelikan Crossing itu lebih membantu gak ketimbang dengan JPO, jembatan penyeberangan orang? Pastinya sih lebih membantu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot naik, turun tangga, kan capek banget. Kalau saya sendiri lebih suka sama yang ada Pelikan Crossing ini daripada JPO. Kenapa emang? Pertama secara estetika sih lebih bagus ya. Terus yang kedua lebih ramah kepada prioritas seperti kayak orang tua, terus kursi roda seperti itu sih. Oh, sangat. Karena dulu kan kebetulan kantor dekat sini, jadi dari sisi lelah sangat-sangat berkurang. Kemudian juga sepertinya lebih lancar sih jalanan. Lebih enak begini. Kenapa tuh Bu? Kalau jembatan penyeberangan capek naiknya. Nah, saya lebih senang ini karena kami udah tua gitu. Kalau Bapak pilih mana Pak, JPO atau? Lebih enak yang seperti ini yang biasa. Karena lebih kenapa Pak? Karena ya naik-naik nggak capek. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Pejek, tukang pejek. Iwak peyek, nasi jagung. Ibu tukang peyek nggak maksudnya namanya Bu? Namanya Ibu Kona. Ibu Kona kayaknya mau nyebrang nih Bu ya. Ibu lebih milih Pelikan Crossing ini atau jembatan penyeberang orang Bu yang ada jembatannya Bu? Yang ginian aja daripada yang penyeberangan, saya nggak bisa, kakinya sakit. Oh, jembatan penyeberang Bu. Tapi kan di situ banyak yang jualan juga tuh Bu. Oh no. Jembatan penyeberang. Aku menakan begini aja. Kenapa lebih milih ini Bu? Ada lampu merahnya juga ya Bu? Aman gitu. Iya. Tahu gak bedanya Pelikan Crossing dan Zebra Cross itu apa bedanya? Nggak tahu sih ya. Sama aja ya. Bedanya kalau Pelikan Crossing ya karena ada light controlnya itu jadi. Kan ada time-nya, mobil bisa berhenti. Kalau zebra cross kan manual gitu, pakai tahan-tahan segala. Kalau Pelikan Crossing itu ada ininya ya, lampu merahnya ya. Kalau zebra cross sih biasa sih, yang cuma penyeberangan orang biasa aja. Ibu tahu gak kepanjangan dari Pelikan Crossing Bu? Nggak tahu. Mungkin ada apa itu pelician, kan Zebra Cross itu dari zebra. Ikan terbang apa? Ikan terbang. Panjangannya pedestrian light control. Ini luar biasa. Nggak ngerti mas. Yang penting nyebrang aja Bu. Yang penting nyebrang. Yang penting aman. Oh, iya. Ya udah pemirsa, Ibu ini mau nyebrang. Kita bantuin aja sekalian nyebrang juga, kita nyebrang bareng Ibu Kona Bu ya. Iya, ya Bu. Jadi lebih aman Bu ya. Nah, tuh ada petugasnya juga Bu ya. Kalau untuk penggunaan Pelikan Crossing sih ya, kan di sini ada dua sisi ya, dari sisi barat sama sisi timur. Nah, untuk penggunaannya itu tinggal seperti biasa, tinggal pencet tombolnya aja. Di sisi baratnya masih hijau, di sini ya belum bisa dipencet untuk hijau juga gitu, pelikannya untuk nggak bisa digunakan. Sih, emang masyarakat lebih seneng ya, karena biasanya kan kalau misalnya lewat Pelikan Crossing gini ya, kalau misalnya kayak petugas-petugasnya lagi jaga juga, mereka pasti kayak bilang terima kasih Ibu. Setelah dihilangkannya JPO dan diganti Pelikan Crossing, apakah banyak warga yang kangen nanti dengan JPO? Tapi tadi dari komentar warga ternyata lebih pilih Pelikan Crossing karena gitu ya. Alasan kenyamanan dan lebih mudah gitu ya. Betul. Nah, menurut Pak Alfred gimana? Kalau di dalam kota yang tidak ada dilalui jalan bebas hambatan, idealnya memang rata-rata itu dibuatkan
zebra cross dibantu dengan rambu ataupun marka yaitu pelikan crossing. Karena itu lebih berkeadilan kalau menurut kita sih, karena ibu-ibu yang bawa stroller anaknya dan yang lain-lain itu kalau ngangkat dan yang lain-lain JPO saya kira itu lebih sulit ya, apalagi lansia, disabilitas pengguna kursi roda ataupun tunanetra, karena biar dipencet ada bunyinya itu bukan bunyi untuk pengguna kendaraan bunyi itu, tapi difungsikan untuk supaya teman-teman disabilitas tunanetra itu bisa mendengar dari mana asal bunyi tadi. Nah itu fungsinya, fungsi si bunyi tadi kalau ada bip bip bip, nah itu fungsinya. Jadi yang tunanetra itu bukan para pengendara tapi ada pejalan kaki yang memang dia berkebutuhan khusus yaitu tunanetra, itu fungsinya untuk itu. Nah kalau penonton sendiri nih lebih milih pelikan crossing apa lebih milih JPO? Tahan dulu jawabannya ya, kita bakal balik lagi tetap di Kata Kita. Kata siapa? Kata kita. Iwapeye, Iwapeye, Iwapeye. Udah kenal dekat sama Bang David, saya mau jadi tenang aja. Karung golnya mau tutup muka.